Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, K1 S1 Akuntansi Universitas Tidar. Di sini kami akan menyampaikan pemaparan materi mengenai akuntansi BUMN dan BUMD. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Devika Wahyuningtyas dan rekan-rekan saya. Saya Dimas Ardian Rizky Pradana. Saya Aurora Khairunisa. Saya Meisya Eka Tilacinugrani. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu BUMN dan BUMD. Nah, BUMN itu merupakan badan usaha milik negara yang perusahaan yang modalnya itu dimiliki oleh pemerintah pusat. Sedangkan kalau BUMD itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, untuk BUMN ini berfokus untuk kepentingan bersama secara nasional, sedangkan untuk BUMD itu beroperasi untuk kepentingan daerah. Nah, contoh dari BUMN itu meliputi ada KAI atau Pertamina, dan untuk BUMD itu ada PDAM. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu, kalau BUMN itu kekuasaannya dipegang oleh pemerintah. Lalu yang kedua, melayani kepentingan umum dan kepentingan publik. Yang ketiga itu sebagai sumber pendapatan negara. Lalu semua resikonya itu ditanggung oleh pemerintah, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti yang saya jelaskan tadi bahwa contoh dari BUMN itu ada Pertamina dan PT KAI. Lalu yang terakhir itu sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas bisa. Eh, Bentuk dari BUMN sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu berbentuk perseroan. Dari ciri-ciri dari perseroan itu modalnya terdiri dari saham yang didapat dan dapat diperjualbelikan di pasar modal. Lalu yang kedua, RUPS pemegang kekuasaan tertinggi, lalu status pegawainya itu sebagai pegawai swasta. Nah, tujuan utama dari perseroan itu yaitu penerimaan negara bukan pajak dalam APBN. Sedangkan yang kedua itu bentuknya adalah perusahaan umum. Nah, perusahaan umum ini sifatnya melayani kepentingan masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan. Lalu, umumnya perusahaan umum ini bergerak di bidang jasa. Nah, modal seluruhnya itu dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN, serta dapat memperoleh kredit dari dalam maupun luar negeri. Pemimpin dari perusahaan umum itu direksi, lalu pegawainya merupakan pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau persero. Lalu selanjutnya ada karakteristik BUMD. Nah, BUMD ini diatur dan didirikan oleh pemerintah daerah, tujuannya untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Seluruh atau sebagian besar modalnya ini dari kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu pemimpin dari BUMD ini diangkat dan diberhentikan oleh DPRD. Lalu bentuk dari BUMD ini yaitu perusahaan perseroan daerah dan perusahaan umum daerah. Untuk perusahaan perseroan daerah sendiri, ini merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dengan seluruhnya atau paling sedikit itu 50% sahamnya dimiliki oleh daerah. Sedangkan perusahaan umum daerah itu eh, merupakan perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Untuk yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi BUMN atau BUMD. Nah, untuk siklusnya itu yang pertama yaitu bukti transaksi. Dengan adanya bukti transaksi, akuntan mencatat semua transaksi tersebut ke dalam jurnal. Kemudian setelah itu akuntan melakukan posting ke buku besar, dilanjutkan dengan penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kemudian akuntan menyusun laporan keuangan dan dilanjut dengan membuat jurnal penutup. Nah, untuk bukti transaksi yaitu seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan
seperti pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Selanjutnya, untuk jurnal yaitu mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal dalam urutan kronologis. Untuk buku besar sendiri itu entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Untuk neraca saldo itu memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Jurnal penyesuaian sendiri itu memposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang tepat. Untuk laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Jurnal penutup semua akun nominal saldonya menjadi nol dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu laporan keuangan BUMN atau BUMD. Laporan keuangan BUMN atau BUMD ini adalah dokumen yang berisi informasi terkait keuangan dan kinerja suatu badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD dalam suatu periode tertentu. Nah, dokumen ini itu disusun secara rutin biasanya setiap tahun dan berfungsi sebagai alat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan yang terjadi selama periode tertentu. Ini aku berbagai unsur termasuk neraca, laba rugi, laporan arus kas, CALK, dan berbagai informasi lain yang relevan. Next. Yang selanjutnya yaitu standar yang digunakan. Yang pertama itu PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI. Nah, ini itu komponennya itu ada beberapa yaitu laporan posisi keuangan, terus laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang selanjutnya yaitu ketentuan Kementerian BUMN dan pemerintah daerah. Nah, contoh peraturan Kementerian BUMN itu seperti Peraturan Menteri BUMN nomor per 09/MPU/2012 tentang pedoman umum. Peraturan tersebut itu mengatur mengenai format dan isi laporan tahunan, pengungkapan kinerja keuangan dan non-keuangan, dan juga penilaian kinerja melalui indikator seperti GCG atau Good Corporate Governance, KPI, dan tingkat kesehatan BUMN. Pemerintah daerah itu seperti PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Nah, ini digunakan oleh BUMD dan komersial yang masih melekat dalam struktur anggaran Pemda atau belum berbadan hukum perseroan. Yang selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan BUMN atau BUMD. Yang pertama itu menjamin transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini memberikan gambaran jelas tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran BUMN atau BUMD. Sehingga semua pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dan pemegang saham dapat memahami dengan baik bagaimana perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai dasar evaluasi kinerja. Nah, ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan melihat informasi laba bersih, pertumbuhan pendapatan, dan margin keuntungan. Nah, pemerintah dan pemegang saham dapat menilai apakah BUMN atau BUMD ini telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu dasar pengambilan keputusan. Nah, pemegang saham baik itu pemerintah atau investor swasta dapat menggunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan, risiko dan peluang
peluang membantu dalam melaksanakan langkah-langkah investasi atau pengambilan keputusan yang strategis. Yang keempat yaitu menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan. Nah, laporan keuangan ini harus memberikan kepentingan yang dibutuhkan oleh investor ataupun pemerintah agar mereka dapat menilai kinerja, likuiditas, solvabilitas, dan keberlangsungan usaha BUMN atau BUMD secara objektif. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu pemantauan dan pengawasan anggaran publik. Nah, ini memberikan informasi penting bagi pemerintah dan masyarakat umum untuk memantau penggunaan anggaran publik. Dengan mengetahui bagaimana dana publik digunakan, pemerintah dapat memastikan bahwa BUMN atau BUMD itu menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya contoh laporan keuangan dari BUMN dan BUMD. Yang kiri itu merupakan laporan keuangan dari BUMD yaitu Bank Jateng. Kurang lebihnya itu seperti laporan keuangan pada umumnya di perusahaan-perusahaan lain. Nah, yang kanan itu laporan keuangan dari BUMN yaitu PLN. Ini sama juga seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya. Itu pencatatan transaksi BUMN atau BUMD. Pencatatan transaksi pen- Pencatatan transaksi BUMN atau BUMD adalah proses mencatat seluruh aktivitas keuangan perusahaan milik negara atau daerah secara sistematis dan akuntabel. Tujuan dari pencatatan transaksi tersebut yaitu satu, menjamin transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, menyusun laporan keuangan yang andal. Kemudian memantau kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk memenuhi regulasi akuntansi. Yang kelima, untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, untuk mencegah kecurangan keuangan. Pencatatan transaksi BUMN atau BUMD itu harus sesuai dengan yang pertama itu standar akuntansi pemerintah atau SAP untuk entitas pemerintah atau daerah. Kemudian PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan jika BUMN atau BUMD berorientasi pada laba seperti perusahaan biasa. Dan yang ketiga itu sistem akuntansi keuangan harus berbasis accrual karena sudah sejak tahun 2015 untuk laporan keuangan pemerintah itu diwajibkan berbasis accrual. Dan yang terakhir, penggunaan sistem informasi seperti SIMDA, Sakti, atau sistem ERP. SIMDA sendiri yaitu sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara terintegrasi. SIMDA membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, cepat, dan dapat diuji kebenarannya. Kemudian untuk Sakti adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Dan untuk ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam suatu perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi logistik, dan pemasaran ke dalam satu platform yang terpusat. Baik, selanjutnya yaitu standar akuntansi dari BUMN maupun BUMD. Nah, yang pertama, standar akuntansinya itu tidak mengikuti standar akuntansi pemerintah, tetapi mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK yang mengacu pada IFRS. Nah, yang kedua itu BUMN atau BUMD masuk ke dalam keuangan negara. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi, BUMN atau BUMD masuk ke dalam keuangan negara itu artinya
Kekayaan BUMN maupun BUMD, terutama yang bersumber dari penyertaan modal negara, itu merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola untuk kepentingan publik. Meskipun BUMN maupun BUMD ini beroperasi sebagai entitas hukum privat, keuangan mereka itu tetap tunduk pada pengawasan negara dan harus mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan negara maupun daerahnya tersebut. Lalu yang terakhir yaitu laporan keuangan BUMD maupun BUMN itu diaudit oleh BPK dan auditor internal. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih udah nonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.